SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali diberikan atau kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Matan Abi Syuja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pembahasan masih seputar tentang mandi. Bahwasanya di dalam Islam mandi itu ada yang bernilai ibadah. Mandi itu ada yang bernilai ibadah, yaitu ketika seorang muslim atau muslimah dia melakukan aktivitas yang namanya mandi dilandasi dengan niat menjalankan perintah Allah atau menjalankan perintah Rasulullah, maka orang tersebut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang terakhir kita telah membahas tentang hal-hal yang mewajibkan untuk mandi. Hal-hal yang mewajibkan untuk mandi itu ada 6. Ada 3 yang berserikat antara laki-laki dan perempuan itu sama, yaitu ketika bertemu 2 khitan, ketika keluar mani, atau ketika seorang muslim atau muslimah itu meninggal, maka orang ini wajib untuk dimandikan. Ya, wajib untuk dimandikan. Kemudian haid bagi wanita, kemudian nifas bagi wanita, kemudian melahirkan. Ya, ini menurut mazhab Syafi'i ada 6 hal yang mewajibkan untuk mandi, dan ini sudah kita bahas. Kemudian kita juga membahas tentang kewajiban-kewajiban yang perlu diperhatikan di saat mandi, seperti niat, kemudian membersihkan tubuh atau membersihkan badan dari najis, dan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Adapun pada hari ini kita melanjutkan sunanul husli, hal-hal yang disunnahkan untuk dilakukan ketika seseorang itu mandi, baik yang mandi sifatnya wajib atau mandi yang sifatnya sunnah. Beliau mengatakan, Al-Imam Abu Syuja rahimahullah mengatakan, wa sunanuhu khamsatu asya. Sunnah-sunnah ketika mandi itu ada 5. Sunnah-sunnah atau hal-hal yang dianjurkan dikerjakan ketika seorang muslim atau muslimah mandi yang sifatnya ibadah itu ada 5. Beliau mengatakan at-tasmiyah. Yang pertama adalah membaca bismillah.
yaitu at-tasmiyah, membaca bismillah. Kalau seseorang ini tentunya di dalam toilet, di dalam kamar mandi, maka dia baca bismillahnya di dalam hati. Di dalam hati. Jadi sebelum kita mengguyur seluruh tubuh kita dengan air untuk mengangkat hadas besar, maka kita disunnahkan membaca bismillah. Ini sunnah ya, hukumnya dianjurkan. Ini yang pertama. Kemudian beliau mengatakan yang kedua, di antara sunnah-sunnah ketika mandi, wal wudu'u qablah, yaitu melakukan wudu sebagaimana wudu ketika kita hendak sholat. Jadi melakukan wudu sebelum mandi ini adalah hukumnya sunnah. Jadi begini, misalnya kita bangun tidur di waktu malam, ya kita bangun tidur katakanlah 3:30 mau sholat tahajud. Kemudian kita mendapatkan pakaian kita basah, di situ ada air mani yang keluar. Kemudian kita masuk toilet, kita baca doa masuk kamar mandi, kita dahulukan kaki kiri. Kemudian kita membersihkan kedua telapak tangan dulu. Setelah tidur kita nggak tahu tangan ini kemana, maka kita membersihkan kedua telapak tangan. Setelah itu kita baca bismillah dalam hati. Kemudian kita membasuh kedua telapak tangan lagi, kemudian berkumur, memasukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan, kemudian membasuh wajah, ya membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh kepala, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Baru setelah itu kita mengguyur seluruh tubuh kita dengan air, mulai dari atas kepala, ya 3 kali, kemudian sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Ya, ini namanya wudhu yang sempurna yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ada juga tambahan, sebelum Nabi SAW mengguyur seluruh tubuh beliau mengambil air, kemudian beliau menyela-nyela rambut kepala beliau dengan jari jemari. Ya, jadi ambil air di sela-sela dulu sampai kulit kepala ini kita yakin terkena air. Baru setelah itu kita guyur, atau kalau pakai shower ya tinggal nyalakan showernya sampai benar-benar seluruh tubuh ini terkena air. Ya, sampai lipatan-lipatan tubuh yang mohon maaf seperti ketiak, lipatan-lipatan paha, ini semuanya terkena air. Ya, ini wudhu yang hukumnya itu disunnahkan sebelum mandi. Seandainya begini, seseorang itu bangun, ternyata waktunya itu mepet, jadi dia bangunnya terlambat, dan sebentar lagi itu mau iqomah. Jadi orang ini kan biasanya sholat subuhnya berjamaah, sebentar lagi mau qomat ini. Yang penting saya mandinya sah, ya nggak masalah, dia baca bismillah, kemudian dia langsung guyur tubuhnya sampai semuanya terkena air gitu ya. Selesai, maka dia langsung ke masjid, pakai baju ke masjid, sudah. Ini mandinya mandi sah. Yang penting itu sah, ya. Yang penting itu bisa mengangkat hadas besar. Karena ini diantara disyariatkannya mandi itu untuk mengangkat hadas besar yang ada di dalam diri kita. Ini kalau memang waktunya itu misalnya mepet ya, kita bangunnya kesiangan, sebentar lagi mungkin iqomah, yang penting mandinya itu sah. Atau juga misalnya kita masuk kamar mandi ternyata airnya mati, ada air sedikit, maka kita perhatikan yang wajib-wajib. Yang wajib itu yang penting semua anggota tubuh kena air. Ya, ini yang penting. Jadi ketika kita mempelajari mana yang wajib ketika mandi dan mana yang sunnah, ini bisa kita kondisikan. Kalau waktunya mepet, yang penting sah dulu mandinya. Kalau airnya tinggal sedikit, pas-pasan airnya mati, kemudian atau yang semisalnya, maka kita dahulukan yang wajib-wajib saja. Yang penting
semua anggota badan terkena air. Jadi al-wudu qablah. Sehingga begini para jemaah, kalau seseorang itu ya, dia mandi besar, mandi junub, habis keluar mani dia mandi, maka setelah dia mandi dia tidak perlu wudu lagi. Dia tidak perlu wudu lagi, walaupun sebelum mandi dia belum melakukan wudu. Ya, kan di sini beliau mengatakan, Al-Imam Abu Syuja mengatakan bahwasanya disunahkan wudu sebelum mandi. Katakan begini, ada seseorang itu mandi, dia belum wudu, yang penting dia guyur, dia niat, dalam hatinya niat saya mau mandi besar, menghilangkan hadas besar, dia guyur seluruh tubuhnya. Kemudian selesai dia keluar dari kamar mandi, kemudian dia enggak wudu lagi, maka tidak mengapa. Ya, karena dengan mandi junub, mandi besar ini include di dalamnya mengangkat hadas kecil, mengangkat hadas kecil. Kecuali kalau ketika kita mandi besar kita melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Contohnya setelah kita guyur ini ya, kita guyur tubuh kita semuanya terkena air, kita cek semuanya kena air. Ternyata setelah itu kita buang angin. Maka dalam hal ini ketika setelah mandi selesai buang angin, ya kita wajib untuk berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ketika kita mandi besar, kita niat mandi besar, menghilangkan hadas besar, kemudian setelah itu kita tidak melakukan pembatal wudu, keluar kamar mandi sudah nggak usah wudu lagi, langsung kita bisa sholat. Kalau kita mau sholat atau baca Al-Quran atau yang semisalnya. Ini kalau mandinya itu mandi wajib. Kalau mandinya mandi wajib. Kalau mandinya mandi sunnah, nanti akan kita bahas mandi sunnah itu apa saja. Katakanlah mandi Jumat. Mandi di hari Jumat bagi orang yang akan sholat Jumat, ini hukumnya sunnah. Kalau mandi ini hukumnya sunnah, maka kalau seseorang ini ketika dia mandi sunnah, dia guyur tubuhnya, ya niat dalam hatinya dia niat saya mau mandi karena saya mau sholat Jumat. Hari ini hari Jumat, kemudian di siang saya mau sholat Jumat, saya mandi sekarang. Kalau orang ini mandinya itu mandi sunnah, maka dia sebelum dia mandi, orang ini buang air kecil, kemudian dia mandi untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka dalam hal ini mandi yang hukumnya sunnah ini tidak bisa mengangkat hadas kecil, tidak bisa mengangkat hadas kecil. Dalam artian orang ini misalnya pagi hari ya, misalnya jam 5:30 hari Jumat, saya mau mandi untuk nanti sholat Jumat, ya. Maka karena ini mandinya hukumnya sunnah, orang ini ketika selesai mandi, kalau dia mau sholat duha misalnya, maka dia wudhu dulu. Jadi mandi yang hukumnya sunnah ini tidak include di dalamnya mengangkat hadas kecil. Bisa dibedakan ya, jangan sampai kita salah paham. Karena wudhu ini nanti juga syarat-syaratnya sholat. Nanti ada orang mandi di hari Jumat, sebelum dia mandi dia buang air kecil. Wah, tadi kan saya sudah mandi, saya nggak perlu wudhu lagi. Oh, ini dibedakan. Yang tidak perlu wudhu lagi itu kalau mandi apa tadi? Mandi hukumnya wajib. Mandi besar seperti keluar mani atau berhubungan suami istri, ya mohon maaf. Ini harus kita bedakan. Ini disebutkan oleh para ahli ilmu. Ini namanya harus rinci, harus detail supaya kita nggak salah paham. Kita lanjutkan. Itu tadi yang kedua. Jadi wudu sebelum mandi ini hukumnya apa? Jadi sunnah. Yang ketiga, wa imrarul yadi alal jasad. Wa imrarul yadi alal jasad. Maksudnya itu kita memegang memijat tubuh kita. Jadi misalnya kita pakai shower ya, jadi tubuhnya itu dipegang-pegang ini, dipijat-pijat sedikit. Ini namanya imrarul yad. Jadi nggak cukup hanya diguyur pakai shower atau pakai gayung gitu ya, tapi kita
kita pegang-pegang tubuh kita sambil kita cek semuanya kena air semuanya. Ini namanya imrarul yadi alal jasad. Ini sunnah. Seandainya orang itu cuma guyur-guyur toh atau pakai shower semuanya basah, semuanya kena air sudah cukup, itu sah. Ya. Atau orang misalnya dia lagi berlibur, lagi tamasya, nginep di villa. Kemudian di situ ada kolam renang, kan gitu ya, ada kolam renang. Kemudian dia bangun tidur, dia keluar mani. Kemudian dia niat, saya mau mandi besar, dia jegur ke mana? Ke kolam renang dengan niat mengangkat hadas. Kita dilarang boros atau berlebihan dalam menggunakan air, ya. Jadi ini termasuk ajaran Islam, hemat dalam menggunakan air. Ini tadi berkaitan dengan sunnah-sunnah ketika mandi. Sunnah-sunnah ketika mandi. Kemudian kita lanjutkan, yaitu mandi-mandi yang hukumnya sunnah. Mandi-mandi yang hukumnya sunnah. Berarti kalau kita pahami sunnah ini, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan apa? Tidak berdosa, kan gitu ya. Tapi juga tidak dapat pahala. Jadi sunnah ini kalau dikerjakan dapat pahala, dapat ganjaran. Kalau ditinggalkan kita tidak dapat dosa, tapi di sisi lain kita juga tidak dapat pahala, kan gitu. Jadi terkadang seseorang itu ketika dia mendengarkan ini kan cuma sunnah, padahal dia mampu untuk mengerjakan, dia bisa, dia punya waktu, dia tidak mau mengerjakan karena alasannya ini sunnah. Loh, walaupun sunnah, kalau Anda bisa kerjakan, kenapa tidak dikerjakan, kan gitu. Toh dengan mengamalkan yang sunnah ini, Anda mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh kita hidup ini kan mengumpulkan bekal, kan gitu ya, mengumpulkan pahala demi pahala, ganjaran demi ganjaran, untuk masuk ke dalam buku catatan amal kebaikan kita yang nanti akan kita terima di hari kiamat. Akan kita terima buku catatan amal ini nanti di hari kiamat. Ya kalau semasa hidup kita yang kita kerjakan yang wajib-wajib saja, ya itu boleh-boleh saja, silakan. Tapi pahalanya tidak sebanyak orang-orang yang mereka mengamalkan yang wajib dan yang sunnah. Ya, maka ini harus kita perhatikan. Beliau mengatakan wal ihtisalatul masnunatu 17 huslan. Mandi-mandi yang disunahkan itu jumlahnya ada 17 macam. Mandi-mandi yang hukumnya sunnah, mandi-mandi yang dianjurkan itu jumlahnya ada 17. Ada berapa? 17. Kalau mandi yang wajib itu cuma ada 6. Sebagaimana pembahasan yang lalu, mandi yang hukumnya sunnah menurut madhab Syafi'i, kata Al-Imam Abu Syuja, itu ada kurang lebih 17. Beliau mengatakan, yang pertama, ghuslul jum'ah. Di antara mandi-mandi yang disunahkan adalah mandi ketika hari Jumat. Besok hari Jumat, insya Allah kalau masih hidup, maka lakukan yang namanya mandi di hari Jumat. Mandi di hari Jumat ini bukan karena hari Jumatnya. Mandi hari Jumat ini untuk orang-orang yang akan menghadiri sholat Jumat, sehingga para wanita yang mereka tidak wajib sholat Jumat, mereka tidak disunahkan mandi di hari Jumat, ya. Atau orang musafir, dia bepergian, orang bepergian dia nggak wajib sholat Jumat, dia wajib sholat duhur. Ini bagi musafir. Maka bagi musafir yang tidak mengerjakan sholat Jumat, dia tetap melaksanakan sholat duhur. Musafir seperti ini dia tidak disunahkan mandi hari Jumat. Ya. Dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil." Apabila salah seorang di antara kalian hendak menghadiri salat Jumat,
maka hendaklah dia mandi. Ini hadis dari Nabi SAW. Jadi sekali lagi, mandi hari Jumat ini disunnahkan, dianjurkan bagi orang-orang yang hendak melaksanakan sholat Jumat. Menurut mazhab Syafi'i, mandi sholat Jumat ini dikerjakan setelah terbitnya matahari. Mohon maaf, ini agak batuk soalnya. Menurut mazhab Syafi'i, mandi hari Jumat ini dilakukan setelah terbitnya, bukan terbitnya matahari, mohon maaf, terbitnya fajar shadiq, yaitu setelah masuk waktu subuh. Dan ini bukan mazhab Syafi'i saja, mazhab yang lain mazhab yang lain itu juga menganjurkan yang namanya mandi Jumat ini dilaksanakan setelah masuknya waktu sholat subuh. Sehingga menurut mazhab Syafi'i, kalau ada orang dia mandi hari Jumat sebelum waktu subuh itu masuk, maka mandinya tidak sah dan dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga sebetulnya mandi wajib dengan mandi sunnah itu bisa dikumpulkan. Kalau ini malam Jumat ya, malam Jumat, misalnya nanti malam kita tidur, besok pagi Allah ngasih kita umur, kita masih bangun, kita masih bisa bernafas. Setelah bangun tidur ternyata kita keluar mani, ada mani di tubuh kita atau di pakaian kita. Maka kalau kita mau sholat tahajud, kita hanya mandi junub, mandi besar. Kemudian kita baru boleh sholat tahajud atau sholat witir. Adapun mandi untuk sholat Jumat nanti tunggu waktu subuh itu tiba. Habis waktu subuh tiba, kita mandi, niatnya mandi untuk sholat Jumat nanti siang hari. Itu baru mandinya sah. Jadi kalau misalnya, ini contoh yang lain ya. Jadi kita berikan beberapa gambaran supaya kita paham. Kita nggak cepet-cepetan ya. Jadi kalau memang terlalu lambat, karena kita pengen paham, bukan hanya pengen menyelesaikan kitab, kan begitu ya. Kita kasih contoh lagi. Kalau seseorang malam Jumat, dia malam Jumat, kemudian dia keluar mani, bangun tidur ada mani di pakaiannya. Kemudian daripada nanti mandi 2 kali, mendingan saya mandi sekali dengan 2 niat. Yang pertama niatnya mandi junub, menunggu waktu subuh, dia mandi junub plus mandi apa tadi hari Jumat untuk sholat Jumat. Ini sah. Namun kalau seperti ini dia nggak bisa sholat malam. Dia nggak bisa sholat malam, karena kalau dia mau sholat tahajud dulu, kalau dia bangunnya sebelum subuh ya, dia mau sholat tahajud, sholat witir, dia harus mandi dulu, mandi junub, mandi besar, ya, baru nanti dia sholat tahajud dan sholat witir. Kemudian azan subuh dia sholat subuh. Kemudian nanti dia sebelum berangkat kerja dia mandi. Mandinya di sini niatkan mandi untuk sholat Jumat, karena kita tahu sendiri ya, di negeri kita hari Jumat itu kan bukan hari libur ya, kebanyakan bekerja, kebanyakan adalah karyawan atau yang semisalnya, pokoknya bekerja. Oleh karena itu mandi hari Jumat ini kita lakukan pagi harinya, sebelum kita berangkat kerja, berangkat kuliah, berangkat sekolah, yang masih sekolah. Ini kalau mandi di pagi hari, niatkan mandi untuk sholat
Jumat. Niatkan mandi untuk sholat Jumat, sehingga nanti kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun yang lebih afdol, yang lebih utama kata para ulama, mandi untuk sholat Jumat ini adalah sebelum sholat Jumat itu dilakukan. Ini kalau kita bisa. Ya katakanlah hari Jumat itu sholat Jumat katakanlah sekarang setengah 12 lebih 5 atau lebih 10. Maka jam 11 kita mandi, kemudian baru kita ke masjid. Ini lebih utama. Ini kalau bisa kita lakukan, ya. Karena mandi untuk sholat Jumat ini tentunya untuk membersihkan diri, menghilangkan bau yang tidak sedap, bau nggak enak dan sebagainya, ya. Jadi menurut sebagian ulama, mandi hari Jumat ini hukumnya wajib. Ada yang mengatakan mandi hari Jumat ini hukumnya wajib, ya. Maka kita ambil pertengahan untuk kehati-hatian. Maka selama kita mampu untuk melaksanakan mandi ketika kita hendak sholat Jumat, maka kerjakan, jangan ditinggalkan. Kalau kita mampu, ya. Kalau tidak ada uzur, kita kerjakan untuk keluar dari perbedaan pendapat. Karena ada ulama yang mengatakan mandi hari Jumat ini wajib, ada, ya, ada. Oleh karena itu, supaya kita tidak bingung, wis kerjakan saja mandi ini, kerjakan setelah terbitnya fajar, setelah masuk sholat subuh, yaitu ketika kita hendak kerja, mandi, niatkan sebelum mandi itu mandi untuk sholat Jumat nanti siang harinya, ya. Kemudian kita perhatikan ada pada mandi, ya. Kemudian kita wudhu dulu, kita baca bismillah, kemudian kita wudhu dulu, kita guyur 3 kali, sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian kita baca doa setelah mandi, setelah keluar dari kamar mandi. Ini insya Allah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mandi hari Jumat itu memang sunnah, walaupun sebagian ulama ini wajib. Dan lebih ditekankan lagi kalau orang itu punya bau badan yang tidak sedap. Dia bau badannya tidak sedap, bau keringat, ya. Namanya sholat Jumat itu kan kita berkumpul sama saudara-saudara kita, kan gitu ya. Maka kalau kita punya bau badan, atau misalnya seseorang dia punya bau badan yang nggak sedap, dia bau keringat, maka usahakan mandi, nggak usah lama-lama, mandi yang penting sah, yang penting hilangkan bau badan, sudah kita masuk masjid untuk sholat Jumat, ya. Jadi ini diantara hal-hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan mandi hari Jumat. Tentunya mandi hari Jumat ini dengan niat, ya, karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung dengan niatnya. Kemudian perhatikan waktunya, waktunya setelah terbitnya fajar shadiq atau setelah masuk waktu sholat subuh, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara mandi yang sunnah, wal idain, dan mandi untuk sholat 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, kita disunnahkan untuk mandi. Tata cara mandinya persis seperti mandi besar, persis, tidak ada perbedaan. Disunahkan sebelumnya niatnya dulu, harus ada niat. Kemudian baca bismillah dalam hati kalau dalam kamar mandi. Kemudian didahului dengan wudhu sempurna sebagaimana mau sholat. Kemudian guyur anggota badan 3 kali. Ini mandi yang sunnah itu tata caranya persis. Kalau mandi sebelum hari raya ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, ya, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Terlepas nanti perbedaan pendapat apakah hukum sholat id itu wajib atau sunnah, ya. Bagi yang mau melaksanakan sholat id dianjurkan untuk mandi, ya, dianjurkan untuk mandi. Karena nanti sholat id itu kan kita berkumpul, kita ketemu sama saudara kita, maka kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan wangi, ya, dalam keadaan enak lah dilihat sama orang. Kalau dekat sama orang itu enak. Ini sholat id. Waktunya kapan? Kalau sholat id, mandi sunnah sholat id ini boleh sebelum subuh, boleh, ya, boleh sebelum subuh. Nggak harus
nunggu waktu subuh. Ini kata para ulama seperti itu. Kata para ulama seperti itu. Ini sholat id. Maka harus kita perhatikan. Memang sunnah, tapi kalau kita kerjakan, insya Allah kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wal istisqa. Mandi yang sunnah adalah mandi sebelum sholat istisqa. Sholat istisqa itu apa? Sholat untuk minta hujan. Ya, misalnya dalam musim kemarau, di musim-musim kekeringan, di sebagian daerah di Indonesia itu mereka kekeringan, mereka butuh air. Maka ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menurunkan hujan, sehingga masyarakat manusia itu butuh air, hewan ternak butuh air. Maka di sini disunnahkan untuk sholat istisqa. Sholat istisqa ini dilakukan dengan berjamaah, ya, dilakukan dengan berjamaah. Maka sebelum seorang muslim atau muslimah sholat istisqa, maka disunnahkan untuk mandi. Ini hukumnya sunnah. Kalau nggak mandi langsung sholat istisqa, maka tidak masalah. Ini yang keberapa? Ketiga. Yang keempat dan yang kelima, al-khusuf wal kusuf, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi misalnya sekarang ini gerhana matahari, gerhana bulan kan bisa diketahui ya dengan ilmu falak. Jadi kalau dulu di zaman Nabi SAW itu belum ada ilmu-ilmu seperti ini. Jadi Nabi SAW kalau beliau lihat itu matahari itu gerhana, terjadi gerhana matahari, maka beliau langsung menemui para sahabat, memanggil para sahabat yang bisa dipanggil untuk melaksanakan sholat gerhana. Ya, jadi benar-benar waktu dulu itu gerhana matahari, gerhana bulan itu sesuatu yang menakutkan. Khawatir terjadi kiamat. Ya, khawatir terjadi kiamat. Tapi sekarang orang-orang mungkin karena teknologi yang maju, sehingga fenomena gerhana matahari, gerhana bulan ini seperti biasa-biasa saja. Padahal itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sedang memberikan isyarat supaya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha Kuasa. Ketika matahari itu gerhana, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengembalikan sinar matahari, itu Allah Maha Kuasa. Ya. Jadi setelah gerhana matahari kemudian Allah singkap lagi matahari bisa bersinar, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau memang zaman kita sudah disebar bahwasanya hari ini jam sekian akan dilaksanakan sholat gerhana, hari ini jam sekian gerhana matahari atau gerhana bulan, kalau bisa kita mandi dulu maka mandi dulu. Tapi kalau nggak sempat, ya yang penting wudhu dulu, karena wudhu ini menghilangkan hadas kecil. Kemudian kita sholat gerhana, insya Allah sholat kita tetap sah dan bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang keempat dan yang kelima ya. Jadi sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan sebelumnya kita disunahkan untuk mandi. Karena apa sih? Karena memang sholat gerhana matahari dan gerhana bulan ini dilakukan dengan berjamaah, kan gitu ya, berjamaah. Maka untuk menghilangkan bau-bau yang nggak enak, bau-bau yang nggak sedap, ketika kita berkumpul dengan saudara kita untuk sholat, maka kita disunahkan untuk mandi. Yang berikutnya, yang keenam, wal huslu min huslil mayyit. Mandi yang sunnah itu adalah mandi bagi orang yang selesai memandikan jenazah. Misalnya kita punya ilmu, kita dikasih oleh Allah ilmu, kita bisa tahu, bisa paham bagaimana memandikan jenazah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Selesai kita memandikan jenazah, ya, kemudian jenazah ini diurusi sama orang lain untuk dikafani, maka kita yang selesai memandikan ini kita mandi. Ini sunnah ya, ini sunnah. Seandainya kita memandikan jenazah, kemudian kita nggak mandi, maka tidak masalah. Ya, kalau kita cari pahala, selesai mandikan jenazah, yang itu fardu kifayah, memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah ya, fardu kifayah. Ini kemudian kita mandi, ini hukumnya sunnah. Yang berikutnya, yang keberapa? Ketujuh, wal kafiru ida aslama. Mandi yang sunnah itu mandi bagi orang kafir yang masuk Islam. Mandi bagi orang kafir yang masuk Islam. Jadi misalnya kita punya saudara, kita punya saudara, punya kerabat, punya teman,
dia non muslim, kemudian Allah kasih hidayah. Allah kasih hidayah melalui diri kita. Jadi Masya Allah, kalau kita bisa mengislamkan seseorang, itu pahalanya besar para jamaah. Pahalanya besar, ya. Maka itu memang agak sulit ya, tapi tidak mustahil. Kalau kita punya akhlak yang baik, kita muamalahnya baik, ya, maka insya Allah orang-orang non muslim itu akan tertarik dengan Islam. Islam itu indah. Islam ini agama rahmatan lil alamin, ya. Semuanya diatur dalam Islam. Seandainya ada orang dia baru masuk Islam, maka orang ini disunahkan untuk mandi. Mandinya, tata cara mandinya bagaimana? Persis seperti tata cara mandi junub. Kita ajarkan, kita kasih tahu, kemudian dia nanti praktekkan sendiri ya. Ini sunnah, jadi bukan sebuah kewajiban. Seandainya ada orang kafir, orang non muslim masuk Islam, dia nggak mandi, maka tidak masalah. Kenapa demikian? Karena dahulu ketika Islam ini tersebar di zaman Nabi SAW, sebelum beliau wafat, banyak orang-orang itu berbondong-bondong masuk Islam. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan satu persatu orang itu untuk mandi, tidak. Ya, seandainya mandi ketika masuk Islam ini wajib, pasti Nabi sudah memerintahkan orang yang banyak tadi masuk Islam supaya mereka mandi satu persatu, mandi sendiri-sendiri. Ya. Di antara dalil yang lain bahwasanya orang yang kafir masuk Islam dia disunahkan mandi ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman mendakwakan Islam. Maka Nabi memerintahkan kalau kamu datang ke Yaman, kurang lebih ya maknanya, kamu ajak orang itu untuk mengucapkan syahadat. Ya, kemudian mereka menegakkan sholat. Nabi tidak memerintahkan Mu'adz bin Jabal kalau mereka sudah mengucapkan syahadat suruh mereka mandi. Dan Nabi tidak mengatakan hal itu. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya mandi bagi orang yang baru masuk ke dalam agama Islam ini hukumnya sunnah. Wallahu alam. Kita azan dulu ya. Belum masuk kota Mekah, ini disunahkan untuk mandi. Ini menurut mazhab Syafi'i. Baik masuk kota Mekah ini untuk haji atau masuk kota Mekah itu untuk sesuatu selain haji, ya untuk jalan-jalan atau untuk datang ke Masjidil Haram, maka ini disunahkan untuk mandi. Karena kota Mekah ini kota suci umat Islam, ya, yang kota yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diistimewakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya walil wuqufu bi Arafah, bagi orang yang hendak wukuf di Arafah, ini bagi jamaah haji. Jadi kalau seseorang itu mau wukuf di Arafah, maka dia disunahkan untuk mandi. Kemudian walil mabiti bi Musdalifah, orang yang hendak mabit di Musdalifah disunahkan untuk mandi. Ini juga untuk jamaah haji. Walil ramyil jamaratis salas, dan orang yang hendak melempar jumrah, sebelum mereka melempar jumrah, mereka mandi di hotel, baru mereka keluar menuju ke tempat untuk melempar jumrah. Ini disunahkan mandi. Ini juga untuk jamaah haji. Walid tawaf, dan ketika seseorang sedang hendak tawaf, ya sebelum dia tawaf dia mandi di hotel, maka kemudian dia masuk ke Masjidil Haram, dia langsung tawaf. Ya. Yang berikutnya walid sa'i, ketika sebelum sa'i. Jadi tawaf sama sa'i ini kan satu paket ya. Habis tawaf kemudian sa'i. Kemudian walidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebelum masuk ke kota Madinah. Ini juga disunahkan mandi. Itu tadi beberapa mandi-mandi yang disunahkan menurut mazhab Syafi'i yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja rahimahullahu taala. Sebelum kita buka tanya jawab atau kalau ada yang mau menambahkan, di antara mandi yang disunahkan adalah mandi ketika sebelum 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Ini para salaf orang-orang soleh sebelum kita di zaman dahulu, ketika mereka masuk 10 hari terakhir Ramadan, ya, maka mereka mandi. Misalnya kalau di 10 hari terakhir Ramadan kan biasanya ada salat tarawihnya yang malam ya. Ada yang jam 1 malam. Itu sebelum kita ikut tarawih yang malam, itu kita disunahkan mandi. Di satu sisi badan kita segar, kemudian kita menghilangkan bau badan. Ketika kita sholat malam di jam 1 itu kita nggak ngantuk. Ya, ini sunnah ya. Ini dilakukan oleh para salaf kita dahulu. Jadi kalau nanti kita ketemu sama Ramadan, kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan kurang lebih 2 bulan lebih, ya.
2,5 bulan lah kita akan ketemu sama Ramadan. Kalau kita masuk 10 hari terakhir, supaya kita lebih giat lagi dalam beribadah, entah itu baca Al-Quran, entah itu sholat malam, maka sebelum kita sholat malam di jam 1 itu misalnya, kita mandi dulu. Mandi seperti mandi ini ya, mandi junub ya, kita keramas. Ini sunnah, jadi bukan wajib. Wallahu alam. Itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Apabila ada yang mau menambahkan atau ada yang belum jelas, silakan untuk ditanyakan. Sepertinya jelas ya, tidak ada yang bertanya kayaknya. Kalau memang jelas, alhamdulillah. Semoga materi yang kita dapatkan pada sore hari ini bisa kita amalkan ya. Mandi, bagaimana tata cara mandi yang sesuai dengan tuntunan Nabi, mana saja mandi-mandi yang hukumnya wajib, mana saja mandi-mandi yang hukumnya sunnah. InsyaAllah di pekan berikutnya, apabila Allah memberikan kita kesempatan, kita akan membahas tentang mengusap di atas sepatu atau al-mashu alal khuffain, mengusap di atas sepatu atau mengusap kaos kaki. InsyaAllah ini pembahasan yang akan kita bahas di pekan yang akan datang. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.